Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyyina Muhammad ibn Abdullah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat tarawih Masjid Raya Bani Umar yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, dihidupkan dalam iman, diwafatkan nanti insyaallah husnul khatimah, dikumpulkan di dunia bersama orang-orang soleh, dan di akhirat nanti bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah tarawih yang berbahagia, malam hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah oleh panitia mendidik anak di masa global seperti ini. Saya bagi tema ini dalam 3 subtema. Yang pertama, anak di dalam Al-Quran itu seperti apa? Yang kedua, ada 3 hal yang harus kita perhatikan betul dalam mendidik anak kita. 3 pengaruh besar. Dan yang keempat adalah 4 wasiat dari Luqmanul Hakim untuk anaknya, dan menjadi wasiat pula untuk kita kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quranul Karim, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang anak, ada 2 kata yang digunakan paling tidak. Yang pertama, Quran menggunakan kata ibnun. Yang kedua, Al-Quran menggunakan kata waladun. Bedanya adalah, kalau penggunaan kata ibnun itu untuk laki-laki dan untuk perempuan disebut dengan bintun, maka kalau disebut ibnun dan bintun itu adalah anak biologis. Maka oleh karena itu di dalam Islam tidak boleh kata ibnun dan kata bintun dinisbatkan kepada seorang laki-laki kecuali dia adalah ayah kandungnya. Muhammad Rasulullah SAW punya bapak namanya Abdullah, maka kita menyebut Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW punya putri namanya Fatimah, kita menyebutnya Fatimah binti Rasulullah. Maka kalau ibnun dan bintun itu adalah anak biologis. Tapi ada kata yang kedua, dia menyebutnya dengan kata waladun. Kalau waladun itu lebih umum daripada bintun atau ibnun. Kata waladun memberikan isyarat bahwa anak itu bisa menjadi anak biologis, tapi juga bisa menjadi anak non biologis. Yang penting anak itu terdidik dalam pendidikan yang baik, dalam pengawasan kita, itu disebut dengan waladun. Bapak punya saudara, punya keponakan, punya teman yang mungkin ada anak yang tidak terurus, lalu Bapak ambil anak itu, lalu disekolahkan, diberikan pendidikan yang baik. Anak ini memang bukan anak biologisnya kita, tapi anak ini terdidik dalam pendidikan kita, dia menjadi waladun. Sehingga Nabi Muhammad SAW di saat menjelaskan tentang ada 3 hal yang kalau kita sudah meninggal nanti, 3 hal itu tetap mengalir kepada kita,
Salah satu dari di antara tiga hal itu, Nabi tidak menyebut kata ibnun, tapi Nabi menyebut kata waladun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Kalau anak Adam telah meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali tiga. Yang pertama, ilmu yang diajarkan. Yang kedua, sedekah yang diberikan. Dan yang ketiga adalah walad. Nabi tidak menyebut kata ibnun, tapi menyebut kata waladun. Ini memberikan isyarat bahwa walaupun kita mungkin ditakdirkan tidak punya anak biologis yang lahir dari rahim istri kita dan nasabnya kepada kita, tapi kita masih bisa mendapatkan manfaat dari anak walaupun itu bukan anak biologis kita, dengan mengambil anak orang lain, tapi tetap hukumnya seperti orang lain, tidak berubah menjadi anak kandung kita, tetapi dia bisa mendapatkan, kita bisa mendapatkan manfaat. Sehingga kalau dia berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka tatkala dia menggunakan Rabbighfirli wa liwalidayya, walid itu adalah bapak biologis dan bapak non biologis, maka anak itu tatkala berdoa, dia tidak lahir dari rahim istri kita, dia bukan dari sperma yang Allah titipkan untuk istri kita, tidak dari kita, tetapi dia tumbuh menjadi anak baik dengan pendidikan kita. Tatkala dia berdoa, kita mendapatkan hasil dari doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Poin pertama selesai. Poin kedua, begitu anak ini lahir ke dunia, itu ada tiga hal yang harus kita jauhkan anak ini, yang harus kita perhatikan betul, dan itu dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah beliau. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, bapaknya sudah tiada. Tidak lama kemudian kembali kepada pangkuan ibunya. Tidak lama ibunya mengasuh anak yang bernama Muhammad, ibunya pun meninggal dunia. Jadi persis Nabi Muhammad tidak pernah mendapatkan pendidikan dari kedua orang tuanya. Ayah meninggal jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, ibunya meninggal di umur masih usia belia, tidak sempat banyak mendapatkan pendidikan orang tuanya, sehingga Sayyidina Muhammad terlepas dari pendidikan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena memang Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu suci dan abadi. Kenapa Nabi menggunakan kata maulud? Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperingati kelahiran Nabi, kita menyebutnya maulud atau maulid? Maulud Nabi atau maulid Nabi? Dua-duanya benar. Tatkala kita menyebut istilah maulud, yang kita bicarakan adalah personalitinya, dirinya sebagai anak, itu disebut sebagai maulud. Tapi kalau kita membicarakan bukan hanya personality, tapi kita membicarakan sejarahnya, sosio-historis yang melatar belakanginya, peradaban pada waktu itu, misi dia dilahirkan, kita tidak menyebut maulud, tapi kita menyebutnya adalah maulid. Maka tatkala Nabi mengatakan personality seorang anak manusia yang lahir dari rahim ibu, Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani. Anak itu lahir suci, bapak dan ibunya lah yang kadang-kadang merubah anak itu dari suci menjadi tidak suci. Kadang-kadang fenomena Bapak Ibu sekalian, saya kalau menghadiri pesta, menghadiri pesta, itu anak kecil umur 4 tahun 5 tahun perempuan dikasih jilbab oleh ibunya, alhamdulillah. Sementara ibunya sendiri tak pakai jilbab. Bagus memang, dia ingin menurunkan jilbab ini untuk anaknya, tapi ingat,
Anak itu adalah pencontoh ulung dalam kehidupan. Tatkala yang dilihat adalah tidak sesuai dengan syariat, maka itu berkesan kepada anak itu. Maka hati-hati dengan pengaruh kedua orang tua. Nabi Muhammad diselamatkan dari pengaruh kedua orang tua beliau. Ayahnya meninggal jauh sebelum Nabi Muhammad datang, lahir ke muka bumi, dan ibunya meninggal tidak sempat banyak mendidik Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dalam kondisi sosial keberagamaan masyarakat paganisme, masyarakat penyembah berhala. Tidak kurang dari 300 berhala yang tergantung di depan Ka'bah itu yang mereka sembah. Masyarakat paganisme ini di dalam sejarah disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Tetapi Sayyidina Muhammad lahir di kota Mekah. Itu beliau tumbuh memang di kota Mekah, tapi selama tumbuh di kota Mekah itu diselamatkan oleh Allah dari pengaruh lingkungannya. Begitu dia lahir, Nabi Muhammad diasungkan ke sebuah tempat Bani Sa'diyah, dipelihara oleh seorang wanita namanya Halimah. Begitu Nabi Muhammad kembali kepada pamannya Abu Talib, itu sering diajak keluar kota Mekah. Dan di saat Nabi Muhammad pada waktu remaja pernah ikut dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tradisi masyarakat Arab pada waktu itu, yang menggunakan katakanlah sekarang ikut berdangsa dan lain sebagainya. Tapi begitu Nabi Muhammad hadir di tempat itu, beliau langsung ketiduran dan beliau dibangunkan oleh panasnya matahari. Apa yang bisa kita lihat di sini? Nabi Muhammad diselamatkan dari pengaruh lingkungannya. Sudah berapa, Pak? 2. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga tatkala Nabi Jibril datang kepada Sayyidina Muhammad membacakan ayat pertama yang diturunkan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Jibril Nabi Muhammad mengatakan, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa kalam-kalam suci yang berbentuk kitab Al-Quran itu sama sekali bukan hasil saduran bacaan beliau. Oke? Yang kedua, apa yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk perkataan beliau, dalam bentuk perbuatan beliau, dalam bentuk ketetapan beliau yang kita kenal dengan hadis Rasulullah, itu pun didesain, diarahkan oleh Allah. Apa kata Nabi SAW? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu tidak pernah kecuali didesain, diarahkan oleh wahyu. Artinya apa? Nabi Muhammad selamat dari pengaruh bacaannya. Yang mempengaruhi orang itu 3. Yang pertama orang tuanya, yang kedua lingkungan di mana dia berada, yang ketiga konsumsi literasi yang dia baca. Oleh karena itu, kalau ingin anak kita jadi baik, baiklah menjadi orang tua, harus menjadi orang tua yang soleh. Yang kedua, cari lingkungan yang baik untuk anak kita tumbuh dan berkembang, karena pengaruh besar lingkungan sangat dahsyat luar biasa. Yang ketiga, carilah pendidikan yang baik, karena literasi yang dia baca mempengaruhi otaknya, mempengaruhi jalan pikirannya, dan banyak orang berubah karena konsumsi bacaan yang salah. Maka pelihara anak kita dari 3 pengaruh ini. Poin kedua selesai. Poin ketiga, waktu saya berapa ya? Sedikit lagi boleh ya, supaya selesai ini materi. Poin ketiga, lalu apa yang kita wariskan kepada anak kita? Bapak Ibu, lihat nanti surat Luqman ayat 16. Surat apa? Luqman ayat 16. Kata Allah kepada merekam perkataan Luqman, ada 4 pendidikan yang Allah wariskan, dan itu diceritakan, diperintahkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunai, wahai anakku tercinta, aqimis shalah, dirikan salat. Nah, kau boleh jadi orang hebat, tapi kau harus salat. Kamu boleh jadi ilmuwan, kau harus salat. Kau harus jadi tentara, tapi kau harus salat. Dimanapun kau berada, apapun profesimu, salat adalah menjadi tonggak utama kehidupanmu.
Apa bahagianya kalau kita sudah meninggalkan generasi-generasi yang tidak solat nih. Masya Allah, tabarakallah, anak-anak kita yang masih kecil. Makanya saya selalu mengatakan, kalau ada pengurus masjid marah, kalau ada orang tua bawa anaknya ke masjid, pengurus masjid perlu ditatar otaknya. So, kenapa? Kalau anak sudah tidak lagi dibawa ke masjid, diajarkan dia solat, apa kata Quran? Catat, ini firman Allah dalam surat Maryam ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Catat ini betul-betul Bapak Ibu sekalian. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan muncul satu generasi. Apa ciri-ciri generasi itu? Dua. Adha'us shalah, meninggalkan salat. Bukan meninggalkan salat, melalaikan salat. Dia tidak mengatakan tarakus shalah. Kalau taraku meninggalkan, Pak. Kalau adha'u, dia melaksanakan tapi melalaikan. Adha'us shalah, melalaikan salat. Kalau salat sudah dilalaikan, yang sudah didapatkan wattaba'us syahawat. Salat kalau sudah dilalaikan, syahwat akan menunggangi anak ini. Kalau salat dilalaikan, syahwat menunggangi. Kata Quran, fasawfa yalqawna ghayya, lama kelamaan akan hancur orang ini. Yang korupsi 193 triliun itu orang-orang yang mengikuti syahwatnya dan kemungkinan melalaikan salatnya. Yang kedua, kata Quran, setelah Allah mengatakan aqimis shalah, dirikan salat, wa'mul bil ma'ruf, Pak, ajak anak kita peduli dengan lingkungannya. Suruh dia untuk peduli mengangkat orang agar dia peduli mengajak temannya untuk jadi orang baik. Suruh dia ajak untuk menengok teman-temannya dia orang baik. Kalau ada teman sebangkunya, bisik sama anak kita, nak, besok kalau kau ke masjid, nak, bawa temanmu, ajak temanmu untuk solat ya, nak. Kalau kamu nanti ikut puasa, nak, kau sampaikan kepada temanmu juga, yuk kita puasa. Itu melaksanakan wasiat kedua, wa'mur bil ma'ruf, ajak anak untuk peduli kepada amal ma'ruf. Yang ketiga, kata Quran, wanha 'anil munkar, suruh anak kita ini untuk benci kepada kemungkaran. Bapak Ibu sekalian, kemungkaran sekarang ini ada di depan mata kita. Ini bapak-bapak yang generasi 70, 60 itu dapat WA kapan, Pak? Paling-paling umur sudah tua ya. Anak-anak kita sekarang punya WA umur 3 tahun sudah mengerti HP. Maka wanha 'anil munkar. Dan yang ketiga, yang keempat adalah wasbir 'ala ma asabak. Hai anakku, kau harus sabar. Kalau kau mendapatkan sesuatu yang tidak kau inginkan, kamu harus sabar. Jangan sampai anak kita bunuh diri gara-gara cita-citanya tidak sampai. Jangan sampai anak kita bunuh diri narkoba gara-gara keinginannya tidak terwujud. Di negara-negara maju sekarang, persoalan angka tinggi bunuh diri bukan karena dia tidak punya ekonomi, tapi tidak punya pegangan hidup. Maka dikatakan kepada anak, wahai anakku, tidak semua yang kau inginkan terwujud, dan kadang-kadang yang terwujud itu adalah yang tidak kau inginkan. Disitulah, nak, kau harus bersabar. Inna dzalika min azmil umur, itu adalah persoalan yang wajib engkau lakukan. Kesimpulan, kita bisa mendapatkan walad dan kita bisa mendapatkan ibn. Yang kedua, jauhkan anak kita dari 3 pengaruh. Dari pengaruh buruk kita sebagai ayah dan ibu. Yang kedua, pengaruh lingkungan di mana dia tumbuh. Yang ketiga, pengaruh bacaan. Nabi Muhammad diselamatkan dari 3 pengaruh itu. Yang kedua, yang ketiga adalah laksanakan 4 dari nasihat Luqman kepada anaknya. Suruh anak kita salat, ajarkan dia amal ma'ruf, ajarkan dia nahi mungkar, dan suruh dia bersabar. Kenapa? Kalau dia tidak sabar, dia menjadi generasi stroberi. Tahu generasi stroberi? Generasi lembek, generasi sedikit kena layu, mental-mental kerupuk. Ya, alhamdulillah, bapak-bapak yang sekarang sukses, saya yakin dulu ditumbuhkan oleh mental-mental yang tidak mundur. Maka anak-anak kita sekarang harus diajarkan dia mental-mental kuat untuk menjadi generasi yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.